kaget kan. Jadi itu adalah aksi spontan ya, itu kami sudah siap. Jadi bukan jadi masalah. Halo Sobat Medcom, ketemu lagi di Newsmaker Medcom.id, obrolan hangat one on one bersama saya Alfa Mandalika. Di tengah maraton sidang Sambo, perhatian publik tertuju ke momen ketika Barada Richard Eliezer bersimpuh di kaki ayah dan ibu Brigadir J, memohon maaf atas perbuatannya menembak Yosua. Barada E telah menjadi justice collaborator, konsisten menyatakan dirinya menembak Yosua atas perintah Verdi Sambo. Nah, pesan apa yang ingin disampaikan Eliezer ke majelis hakim dengan bersimpuh di kaki orang tua Yosua, dan akankah Baradae tetap konsisten di depan hakim saat dikonfrontir langsung di depan Verdi Sambo? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini telah hadir bersama kita melalui Zoom kuasa hukum Baradae, Bapak Roni Talapesi. Selamat sore, Pak Roni. Selamat sore Mas Alfa, salam sehat. Salam sehat, Pak Roni. Terima kasih atas waktunya, Pak Roni. Baik, Pak Roni, langsung aja nih. Adegan Baradae bersimpuh di kaki orang tua Yosua. Kemarin itu spontan, langsung bersimpuh seperti itu ketika melihat orang tua Yosua, atau bersimpuh itu sudah direncanakan sejak sebelum sidang dimulai ya, Pak Roni? Iya Mas Alfa, kemarin itu adalah spontanitas ya dari Baradae. Kalau teman-teman melihat bahwa ketika orang tua dari almarhum Joshua masuk ke dalam ruangan, itu langsung disamperin oleh Baradae. Saya juga pun kaget kan. Ya. Jadi itu adalah aksi spontan karena mengingat sebelumnya kan sudah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka di hadapan media juga, di hadapan publik. Baradae terlihat menahan tangis nih Pak saat bersimpuh di depan orang tua Yosua. Nah, apakah setelah sidang selesai, Baradae bercerita nih atau menceritakan apa sih yang dia rasakan saat bersimpuh di kaki orang tua Yosua, Pak Roni? Ya kalau teman-teman melihat kan kemarin suasana sidangnya itu suasana sidang yang sangat apa ya saya boleh bilang ya, dalam suasana yang sedih, kemudian dalam suasana keluarga mengungkapkan isi hati, dalam suasana duka, ya kami memahami hal tersebut ya. Kemudian Baradae kan menyampaikan juga isi hati kepada keluarga korban juga ya, karena ada yang kalau teman-teman lihat yang di terakhir itu apa yang jadi tanggapan dari keluarga korban disampaikan secara langsung. Tetapi buat kami ini adalah kesempatan yang baik karena Baradae, klien saya bisa bertemu langsung dengan keluarga korban untuk pertama kalinya. Dan juga bisa menyampaikan rasa duka secara langsung ya. Ini yang perlu kita sampaikan bahwa selain dalam penegakan hukum ini ada sisi kemanusiaannya juga ya. Bahwa klien saya menunjukkan rasa empatinya terhadap keluarga korban, menunjukkan sikap rasa duka dan siap bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, itu merupakan hal-hal yang baik ya. Dan kami sangat mengapresiasi keluarga juga pun menyampaikan, menerima permohonan maaf dari Baradae ya. Kita sesama manusia saling memaafkan, kemudian itu menjadi hal yang baik ya. Itu juga kemarin disampaikan di muka persidangan dan oleh majelis hakim dicatat di berita acara persidangan. Kami hargai kemarin perasaan dari keluarga, kami sangat mengerti rasa duka, rasa kehilangan. Kemudian juga pun Richard Eliezer menyampaikan bahwa dia juga pun kehilangan, bahwa dalam hal ini dia tidak pernah ada masalah dengan almarhum dari keluarga korban ya, almarhum Joshua ya. Karena dalam pemeriksaan saksi kemarin kan ada pertanyaan dari kami juga pun dari jaksa penuntut umum menjelaskan mengenai hubungan antara terdakwa Richard Eliezer ini dengan almarhum. Sebenarnya kan mereka tidak ada masalah. Mereka baik-baik saja. Kemudian lewat adiknya Reza menyampaikan bahwa mengenal terdakwa dengan baik, kemudian satu kamar tidur. Dalam proses ini kan tidak ada semua yang mengingini kejadian seperti ini ya, tetapi perlu kita sampaikan bahwa
klien saya ini hanya berdasarkan perintah, relasi kuasa yang sangat kuat, tidak punya pilihan lain, kemudian di bawah tekanan, itu yang membuat klien saya ini melaksanakan perintah dan waktunya sangat pendek ya. Kalau kita bicara pidana tentu ada hubungan antara sebab dan akibat. Nah, tetapi dalam hal itu kita akan sampaikan di agenda pembuktian, di agenda pembelaan kami nanti di persidangan. Tapi proses yang kemarin menurut kami itu ada hal yang baik dan keluarga ikut menyaksikan dan mereka saling memaafkan. Buat kami ada sisi kemanusiaan yang perlu kita juga perhatikan bahwa kami merasakan duka yang dalam terhadap keluarga almarhum Joshua. Seperti itu Mas Alfa. Oke, Pak Roni, saat ayah Ibu Yosua bersaksi di persidangan, meminta Eliezer jujur, nah Pak Roni terlihat menepuk-nepuk pundak Eliezer nih, dan Baradae pun seperti menangis, mengatakan siap berkata jujur. Nah, sebagai pengacara, apa yang Pak Roni rasakan nih melihat Baradae seperti menangis saat mengatakan siap berkata jujur, Pak Roni? Ya, kalau kita bicarakan saya juga eh, dalam proses pendampingan ini kan saya tahu bahwa situasi yang dialami oleh klien saya ya. Jadi saya tahu betapa besar juga dia dalam kondisi yang mental yang pasca penembakan itu dia harus bangkit kembali sehingga dia harus berani mengatakan yang sebenarnya dan itu yang menjadi konsen kami tim penasihat hukum, kami ikut selalu memonitor, kami selalu ikut mendampingi. Nah, memang kan dalam hal ini kan yang disampaikan bahwa Baradae dengan Yosua, almarhum Yosua yang dipanggil sama dia Bang Yos, itu tidak ada masalah. Mereka itu hubungannya mereka baik, kemudian sering bercanda, terus ibaratnya sering keluar bareng. Tapi dalam hal ini kan perlu publik tahu bahwa almarhum Joshua dengan Baradae ini tidak ada masalah. Kan ada pertanyaan, kenapa tembak ini teman sendiri? Nah, nanti kita sampaikan dengan waktu yang sangat pendek, kemudian situasi yang sulit. Nah, itu hal-hal itu nanti kita sampaikan di agenda persidangan ya. Tetapi dalam hal ini kita mau sampaikan, ini bukan mencari pembenaran ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ini adalah sisi kemanusiaan yang harus kita perhatikan bersama. Bahwa ucapan tulus berbela sungkawa dari klien saya, kemudian direspon baik oleh keluarga dari almarhum Joshua, buat kami ini ada hal yang baik ya. Tidak juga menghentikan proses hukum ini, tetapi ada sisi kemanusiaan yang memang harus kita perhatikan. Dalam hal ini kan supaya mengurangi beban keluarga dari almarhum Joshua dan juga mengurangi beban dari adik kami ini, Baradae. Karena teman-teman tahu bahwa beban yang dia pikul sendiri itu sangat berat. Umur masih 24 tahun, harapan keluarga, kemudian menghadapi situasi sulit seperti ini, ketika menghadapi persidangan dia sendiri, bersama pengacara, tidak ada keluarga jauh dari Jakarta. Nah, hal-hal seperti itu yang kita harus perhatikan bersama-sama bahwa klien saya sudah menyampaikan dia siap bertanggung jawab atas perbuatannya, kemudian dia siap menerima putusan pengadilan seperti apa dia siap. Ini menunjukkan sikap pertanggungjawabannya dan sikap gentlenya dia dan sikap penebusan rasa bersalahnya dia terhadap keluarga almarhum Joshua. Kemarin semua curahan hati yang disampaikan oleh keluarga almarhum Joshua kami memaklumi dalam situasi berduka seperti ini, kami memaklumi dan saya cuma sampaikan kepada keluarga dari almarhum Joshua, tolong maafkan Richard Eliezer, tolong maafkan Baradae karena dia masih mempunyai masa depan, dia masih mempunyai waktu yang kedepannya waktu yang panjang sehingga dia bisa menerima situasi ini dan bisa memaafkan dirinya dia juga. Seperti itu Mas Alfa. Oke, baik Pak Roni. Di depan ayah Ibu Yosua, Baradae juga sempat mengatakan, saya siap membela Yosua untuk terakhir kali. Nah, apa arti pernyataan Eliezer ini, Pak Roni? Apakah akan ada pengakuan yang mengejutkan dari Baradae, Pak Roni? Ya, ini adalah
yang disampaikan sama dia ini kan kalau situasinya kemarin kan situasi yang benar-benar apa namanya bersedih semuanya ya. Ini yang tulus dari dasar hatinya dia ini adalah eh, sisi yang dia melihat bahwa almarhum Joshua itu sebenarnya baik-baik saja. Hubungannya dia baik-baik saja. Jadi dia tidak berpikir terlalu jauh setega itukah Bang Jos. Ya, itu yang dia ungkapkan dari rasa dalam hati ya, itu benar-benar yang dia sampaikan ya, tulus ya kalau teman-teman melihat ya, itu secara spontanitas juga. Nah, itu kita hargai dan biarlah nanti terkait hal-hal proses persidangan ini nanti yang dibuktikan oleh jaksa penuntut umum ya, terkait dengan pelecehan itu seperti apa, ada atau tidak, biarkanlah nanti jaksa penuntut umum yang akan membuktikan ya. Tetapi kita perlu sampaikan bahwa figur yang dikenal oleh Baradae, figur almarhum Joshua yang dikenal oleh Baradae itu adalah figur yang baik. Itu menjadi dasar keyakinan sehingga Baradae merasa tidak yakin ada pelecehan. Jadi itu adalah ungkapan hati ya Mas Alfa. Tetapi proses hukum ini akan berjalan, nanti kita lihat pembuktiannya seperti apa. Itu kan kewenangan dari jaksa penuntut umum terkait dengan perkara dari Ibu PC ya. Kita lihat hanya sebatas itu dan berdasarkan pengalaman baiknya dia dengan almarhum Joshua, maka terucaplah di depan keluarga bahwa dia tidak yakin almarhum Joshua melakukan pelecehan terhadap Ibu PC. Itu adalah ungkapan hati. Berdasarkan pengalamannya dia melihat bahwa almarhum Joshua baik-baik saja, orang yang baik, orang yang menjadi sosok sebagai senior yang dekat dengan dia menghargai almarhum Joshua. Ya seperti itu yang kalau saya lihat. Oke, Pak Roni, kita bergeser ke soal peluang Baradae dikonfrontir langsung dengan Sambo. Apakah sudah diagendakan sidang konfrontir ini, Pak Roni? Dan seperti apa persiapan Anda menghadapi kemungkinan serangan-serangan Sambo kepada Baradae di persidangan, Pak Roni? Iya, Mas Alfa, dalam hal ini klien saya posisinya sudah jelas ya, dia konsisten ya, dia sudah menyampaikan sebenar-benarnya. Terkait dengan nanti agenda persidangan ketika saudara Sambo menjadi saksi untuk terdakwa Baradae, kami dari tim penasihat hukum dan klien kami sudah siap terkait dengan apa nanti yang akan kita gali keterangan dari FS, biarlah nanti di persidangan ya. Tapi prinsipnya adalah siap dan akan kooperatif menjalani proses persidangan dalam agenda pemeriksaan saksi dari saudara FS dan teman-teman ya, itu kami sudah siap. Jadi bukan menjadi masalah, tetapi dalam hal ini kita punya kepentingan membuktikan bahwa posisi klien kami seperti apa itu nanti kita sampaikan di persidangan. Oke, baik Pak Roni. Sekarang ini Baradae memang dikenal konsisten keluar dari skenario Sambo nih, dan siap membongkar kejadian yang sesungguhnya. Nah, tapi kalau sedikit bergeser ke belakang, ketika seorang Bribka Riki Rizal saja berani menolak perintah Sambo untuk menembak Yosua, lalu mengapa saat itu Eliezer tidak berani menolak disuruh Sambo saat menembak Yosua? Nah, apakah Eliezer pernah bercerita soal Bribka Riki Rizal yang berani menolak perintah Sambo, Pak Roni? Ya, kalau pengamatan saya, analisa saya, dugaan saya bahwa Ricky Rizal berani menolak karena sudah ada punya kedekatan emosional ya, sudah ikut lama sejak saudara FS, saudara Ferdi Sambo ini menjadi Kapolres, jadi ada kedekatan emosional. Sedangkan Richard Eliezer ini baru bergabung ya, 6 bulan jalan ke 7 bulan ya. Jadi kemudian tingkatan pangkat paling bawah dan latar belakangnya adalah pasukan ya dari Satuan Brimob, tentunya sulit sekali untuk menolak perintah dari Jenderal Bintang 2. Jadi perlu kita sampaikan di sini biar publik mengetahui bahwa dari Barada ke Brigadir itu aja ada 5 tingkat, apalagi ke Jenderal Bintang 2. Nanti kita sampaikanlah di persidangan. Tapi mengenai seperti apa situasinya, kemudian rasa ketakutannya, kemudian hasil kecemasannya, nanti kita cocokkan dengan bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya. Seperti itu, Mas Alfa. Oke, Pak Roni, kini Baradae menahan tangis bersimpuh di kaki orang tua Yosua, lalu menunjukkan penyesalan mendalam telah menembak Yosua.
Eliezer juga telah menjadi justice kolaborator. Nah, apakah ada harapan hukuman Barada Eliezer bisa menjadi lebih ringan dari ancaman hukuman maksimal, yakni hukuman mati bagi pembunuhan berencana? Kita tidak mau mendahului proses persidangan ya, kita serahkan kepada majelis hakim. Tapi tentunya dalam hal pembelaan mengenai fakta-fakta, makanya saya sampaikan ya, yang mengenai yang tadi yang Mas Alfa menanyakan mengenai dia, itu adalah meminta maaf, itu adalah hal spontanitas ya, bukan terkait dengan fakta hukum. Tetapi secara kemanusiaan, dia harus melakukan itu untuk mengurangi beban dari keluarga dan mengurangi juga beban dalam dirinya dia. Ya kan saya bilang ada kedekatan, kemudian orang yang bersama-sama, tidak ada niat dia untuk ini, tidak mengendaki, itu nanti kita sampaikan. Nah, terkait dengan nanti proses persidangan, kami serahkan penuh kepada majelis hakim dalam yang akan memutus. Tapi ini kan proses pembuktiannya kan baru di awal, masih panjang ya Mas Alfa. Pembuktian nanti kita bersabar bersama-sama, kita tunggulah nanti di persidangannya seperti apa. Pak Roni, soal sidang yang bisu tanpa suara di tayangan, padahal sidang perkara Sambo ini dinyatakan sidang terbuka. Nah, seperti apa nih tayangan bisu ini di mata Pak Roni? Apakah baik-baik aja atau seperti apa, Pak Roni? Kalau kita bicara soal hukum acara ya, Mas, saksi yang lain, satu saksi dengan saksi yang lain tidak boleh saling mengetahui. Kalau saya pikir bahwa dari persidangan itu ditutup supaya di mute ya, itu supaya saksi yang akan bersaksi dalam perkara ini tidak mendengar juga apa yang menjadi kesaksian. Itu kan kepentingan dalam hal pembuktian dan itu sudah diatur dalam peraturan di peradilan ya, menurut saya seperti itu dan itu hal yang wajar ya. Tetapi memang kalau secara berbicara soal pembuktian, kalau saksi yang satu sudah bersaksi dan kemudian saksi yang akan bersaksi sudah mendengar kesaksian dari saksi yang sudah bersaksi, itu nanti agak mengurangi kualitas pembuktiannya kan. Saya pikir bahwa majelis hakim berpikir seperti itu ya. Jadi buat kami tidak masalah, yang penting adalah proses ini adalah agenda pembuktiannya bisa membuka terang kasus ini seterang-terangnya dan hakim bisa menggali keterangan saksi ini dengan mereka berkata jujur, kemudian mereka menyampaikan semua yang mereka ketahui, mereka mendengar, mereka melihat seperti apa. Nah, hal-hal seperti itu menurut saya wajar saja ya, Mas Alfa. Tidak ada hal yang menjadi ini. Oke, terakhir Pak Roni, apa nih harapan tertinggi Pak Roni kepada vonis majelis hakim nanti? Apakah Baradae bebas atau hukuman minimal? Jika hukuman minimal berapa tahun dan hukuman terbaik bagi Baradae seperti apa nih menurut Pak Roni? Saat ini kan kami kan kemarin baru mendengarkan agenda dari keluarga korban ya. Kami menghargai perasaan dari keluarga korban yang terkait dengan vonis. Menurut kami belum bisa kami sampaikan targetan kami. Karena apa? Kami menghargai kemarin baru disampaikan kesaksian dari keluarga korban. Jadi kita akan mengikuti, kita akan melakukan pembelaan secara maksimal. Selebihnya, seperti apa yang dikatakan oleh Baradae, dia siap menerima semua putusan dari apapun putusannya untuk terhadap dirinya. Itu disampaikan di sidang terbuka kemarin. Seperti itu Mas Alfa. Oke, baik. Terima kasih Kuasa Hukum Baradae, Bapak Roni Talapesi atas diskusi sore ini. Selamat sore Pak Roni, salam sehat selalu. Selamat sore. Baik, demikianlah Newsmaker pekan ini. Kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit. Sampai jumpa.